Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai transmisi kebijakan moneter diambilkan dari bukunya Frederick Mishkin. Sebe- eh, Ketika kita mempelajari transmisi kebijakan moneter, jadi yang namanya transmisi itu seperti kita tahu bahwa kebijakan moneter alat yang sudah kita pelajari sebelumnya itu kan ada open market operation, kemudian reserve requirement, kemudian discount loan misalnya begitu ya. Nah, alat alat yang digunakan ini kan ada instrumennya. Instrumen dari kebijakan moneter itu kan ada jumlah uang beredar, ada suku bunga seperti yang ada di materi quantity and price based approach, yaitu Anda lihat terlebih dahulu sebelum ke sini. Kemudian dari jumlah uang beredar ini kemudian suku bunga ini bagaimana transmisinya atau jalurnya menuju ke sasaran akhir kebijakan moneter, yaitu ada economic growth, kemudian ada pengangguran, unemployment rate, kemudian ada inflasi, begitu. Tetapi untuk kasus yang di sini untuk kasus di sini, penjelasan transmisi kebijakan moneter lebih difokuskan ke sasaran akhir dari pendapatan itu sendiri. Secara teori ada dua jenis model. Yang pertama adalah structural model. Kalau yang namanya structural model ini bahwa kita mengambil sebuah alat, kita mengambil sebuah instrumen kebijakan, misalnya jumlah uang beredar. Ini bagaimana tertransmisi kepada pendapatan nasional. Oh, ternyata ada step-step yang jelas, yaitu ternyata jumlah uang beredar secara teori berpengaruh terhadap suku bunga. Kemudian suku bunga mempengaruhi investasi. Investasi berpengaruh terhadap pendapatan nasional. Nah, ini sekarang kita lihat yang dimaksud dengan instrumen kebijakannya, kita ambil yang ini ya. Kalau kita meningkatkan jumlah uang beredar, harapannya sasaran akhirnya itu kan pendapatan meningkat ya. Nah, di sini sebelum menuju ke pendapatan meningkat itu ada beberapa step menurut structural model evidence. Jadi, jumlah uang yang beredar itu mendorong bunga-bunga akan turun. Ya, sehingga ekonomi akan ekspansif. Karena bunga turun, maka investasi akan meningkat. Ingat bahwa investasi itu merupakan fungsi dari suku bunga dan dia berpengaruh negatif. Semakin tinggi suku bunga, maka investasi akan turun. Investasi yang dimaksud ini kalian harus recall lagi di materi PTE Makro bahwa investasi yang dimaksud itu adalah investasi di sektor real, bukan di sektor keuangan. Dengan begitu, maka pendapatan nasional akan meningkat. Namun ada pendapat lain yaitu selain structural model evidence yaitu reduced form evidence. Kalau reduced form evidence itu mereka directly affected. Jadi kayak misalnya kita merubah instrumen berupa jumlah uang beredar, maka dia directly berpengaruh terhadap pendapatan nasional. Misalnya ini kita naikkan, maka dia akan meningkat di sini. Dia nggak ngerti ini melalui apapun, ya apa caranya, begitu ceritanya. Ya apa caranya ketika jumlah uang beredar meningkat, maka Y akan meningkat pula. Berbeda dengan structural model evidence yang step by step-nya itu jelas. Nah, ini ada advantage dan disadvantages dari structural model evidence. Jadi kalau di structural model evidence ini, kita tahu kan bahwa jumlah uang beredar itu memiliki efek yang sangat penting dalam dalam aktivitas ekonomi, sehingga kita menjadi lebih pede aja gitu ya, menjelaskan bahwa ada loh direct causation dari M dan Y ya, ada kausalitas antara M dan Y, apakah M ini yang berpengaruh terhadap Y atau justru Y yang berpengaruh terhadap M. Nah, hubungan yang langsung seperti ini membantu kita untuk memprediksi bahwa pengaruh M terhadap Y itu secara lebih akurat. Di dalam materi ini kita akan membedakan ada dua golongan, yaitu golongan monetaris dan satunya adalah Keynesian. Kalau sebelumnya kita tahu bahwa Keynes itu adalah bapak moneter ya, tetapi dalam hal ini untuk argumen mengenai transmisi kebijakan moneter, Keynesian itu lebih pro kepada kebijakan fiskal dibanding dengan kebijakan moneter. Tetapi kalau monetaris, namanya juga monetaris, dia lebih pro ke kebijakan moneter. Nah, di sini di antara kedua pendapat ini saling tidak percaya, dalam arti monetaris ragu apakah Keynesian yang menganggap
mereka itu mengignore transmisi kebijakan moneter itu merupakan langkah yang betul apa tidak. Nah, sebaliknya Keynesian juga kayak gitu. Benar nggak sih bahwa kebijakan moneter itu langkah yang bagus untuk untuk meningkatkan pendapatan nasional kayak gitu. Nah, karena kita tahu ya bahwa variabel-variabel kebijakan moneter itu bisa kita bayangkan nggak dia itu tidak nggak bisa kita prediksi ya. Jadi dalam arti bahwa apakah saat ini jumlah uang beredar mempengaruhi Y atau justru sebaliknya Y berpengaruh terhadap M. Dan itu sangat unpredictable sehingga kebanyakan monetaris itu mereka lebih menyukai bentuk reduced form karena dia nggak ngerti gitu. Ada black box di situ yang dia nggak ngerti sebenarnya moneter dari instrumen kebijakan moneter ini gimana ngaruhnya, apakah yakin secara pasti kalau jumlah uang beredar itu pasti berpengaruh terhadap suku bunga atau justru nggak ngaruh terhadap suku bunga karena suku bunga adalah given diberikan oleh sebuah instrumen kebijakan. Nah, karena seperti itu yang mending monetaris ini lebih fokus pada ya apa caranya jumlah uang beredar langsung berpengaruh pada jumlah terhadap pendapatan nasional. Nah, ini sebenarnya gimana sih awalnya dari monetaris menuju ke Keynesian gitu ya. Jadi kalau monetaris menganggap bahwa memang instrumen kebijakan moneter itu hal yang paling efisien gitu ya untuk mencapai mengubah pendapatan nasional. Tetapi di eranya Milton Friedman, ingat bahwa di Demand for Money bahwa Milton Friedman itu menjelaskan bahwa ekonomi itu sudah sangat sophisticated bahwa orang memegang uang itu tidak lagi hanya untuk alat tukar tetapi juga untuk berjaga-jaga dan juga bahkan spekulasi. Mereka berpikir bahwa daripada saya pegang uang lalu saya lebih baik investasiin entah dalam bentuk bond, saham ataupun mungkin alat-alat investasi yang lain. Nah, di sini Milton Friedman mengatakan bahwa money itu matters ya terhadap agregat demand gitu. Jadi uang beredar itu sangat penting terhadap agregat demand. Sehingga Milton Friedman ini dikatakan sebagai monetaris gitu. Sebaliknya kalau Keynesian itu menganggap bahwa monetary policy itu nggak penting untuk mempengaruhi agregat output. Ini kondisi di Amerika tahun 1932 sampai 2005. Untuk yang ini adalah estimate real interest rate-nya. Real interest rate itu di Fisher effect namanya, itu adalah bahwa real interest rate adalah ini bahwa real interest rate itu sama dengan nominal interest rate dikurangi dengan inflasi. Kenapa sih kita harus mempelajari real interest rate? Bahwa ketika kita mau melakukan investasi, pastinya kita mempertimbangkan inflasi ya. Katakanlah kalau rate yang diberikan dari calon tempat kita untuk kita jadikan investasi itu misalnya memberikan rate katakanlah 6% gitu ya per tahun, kemudian ternyata inflasi kita 5,5% gitu, maka sebenarnya kita untungnya ya cuma 0,5% karena 5,5% sisanya itu tergerus dengan inflasi. Kemudian untuk kasus yang merah ini adalah nominal interest rate. Nah, kalau diperhatikan bahwa ternyata kalau yang ini real interest rate-nya lebih besar dibanding dengan nominal interest rate-nya. Artinya apa? Di sini posisi ini itu inflasi bahkan mungkin tidak terjadi inflasi ya, inflasi yang minus gitu. Kemudian sebaliknya di sini semakin ke arah sini ternyata nominal interest rate itu lebih tinggi dibandingkan dengan real interest rate-nya. Begitu sehingga posisinya sekarang ketika seseorang itu terus melakukan perubahan di jumlah uang beredar, ternyata dampaknya suku bunga itu ternyata justru lebih rendah untuk real interest rate-nya. Sehingga apa yang terjadi sebenarnya kan nggak ngaruh-ngaruh amat gitu, karena secara real sedikit gitu. Sehingga apa? Mungkin kalau di reduce form menjelaskan bahwa jumlah uang beredar itu akan berpengaruh ke suku bunganya gitu. Ya, memang, tetapi suku bunga yang apa? Suku bunga yang real. Kenapa? Karena ternyata ini merupakan aktor pencipta inflasi itu sendiri. Nah, reduce form evidence ini dibagi menjadi 3 kategori. Yang pertama adalah timing evidence.
di mana suatu perubahan sekarang itu terjadi akibat perubahan sebelumnya. Jadi mungkin kalau di matematika kita mengenal bahwa misalnya pendapatan nasional hari ini itu dipengaruhi oleh pendapatan nasional periode sebelumnya. Kemudian statistical evidence ini juga kita menggunakan alat-alat statistik untuk melihat ya korelasi apakah M mempengaruhi Y atau Y yang mempengaruhi M. Kemudian historical evidence itu juga seperti itu untuk melihat perubahan satu variabel apakah berpengaruh ke yang lain. Jadi secara statistical evidence ini Keynesian mengatakan bahwa mereka itu yang pro fiskal ya, bahwa pendapatan nasional itu lebih dipengaruhi oleh investasi dan juga government spending, tetapi kalau monetaris itu bahwa pendapatan nasional itu lebih dipengaruhi oleh jumlah uang beredar. Historical evidence itu kita melihat berdasarkan histori ya atau sejarah ya. Misalnya karena ini kenapa pentingnya ya kalau misalnya kita analisis kebijakan moneter itu kok lebih kepada metode time series ya. Nah, ini alasannya. Karena kita salah satunya pendekatan yang digunakan itu adalah historical evidence. Kita nggak bisa menggunakan sejarah atau kejadian 2 tahun terakhir kemudian untuk memprediksi next year-nya itu nggak bisa. Jadi ini harus longer time, misalnya 10 tahun terakhir, bagaimana posisi ekonomi, bagaimana posisi suku bunga, jumlah uang beredar 10 tahun terakhir, kemudian kita gunakan untuk memproksi atau untuk memprediksi bagaimana jumlah uang beredar di masa mendatang. Itu jadi historical evidence ini lebih bersifat time series. Kemudian transmisi kebijakan moneter itu ada traditional interest rate channel, kemudian other price channel sama credit views. Ini dimaksud dengan transmisi kebijakan moneter ini adalah channel apa aja dari instrumen kebijakan itu menggunakan tools kebijakan moneter untuk mencapai sasaran akhir. Dia melalui jalur apa aja ini. Kita melihat dari sisi structural evidence ya. Misalnya dari interest rate channel ya. Ketika jumlah uang beredar tinggi ditandai ini menunjukkan bahwa monetary policy sedang ekspansif gitu. Maka akan menurunkan real interest rate ya. Real interest rate tadi kan real interest rate adalah suku bunga nominal dikurangi dengan inflasi. Channelnya seperti apa? Ketika jumlah uang beredar tinggi, maka hal yang paling dekat adalah inflasi itu tinggi. Sehingga apa? Real interest rate akan turun. Ketika real interest rate-nya turun, maka investasi kan akan bersemangat ya, akan meningkat gitu. Karena ketika orang pinjem gitu, maka sebenarnya yang dia bayar dari bunganya itu rendah, sehingga orang akan lebih tertarik untuk melakukan investasi di sektor real. Jadi investasi di sektor real itu kayak kita benar-benar melakukan sebuah proses produksi, mungkin Anda di perdagangan juga melakukan perdagangan kayak gitu, sehingga akibat akhirnya adalah pendapatan nasional meningkat. Ya ini lebih di breakdown seperti ini ya, ini penjelasan yang sudah saya sampaikan tadi. Kemudian other asset price channel, misalnya di sini kita selain aset itu kan macam-macam ya. Salah satunya misalnya di sini exchange rate gitu. Ketika jumlah uang beredarnya naik, maka real interest rate-nya akan turun. Kemudian dolar akan terdepresiasi, jadi mata uang kita akan terdepresiasi. Begitu. Kenapa terdepresiasi? Real interest rate turun akibat inflasi itu menyebabkan nilai tukar kita itu akan lebih rendah dibandingkan nilai mata uang asing. Kemudian harapannya ketika terdepresiasi itu adalah net ekspor naik. Net ekspor itu kan ekspor dikurangi impor. Ya, kalau net ekspornya naik maka bisa jadi ekspornya yang naik atau impornya turun. Kenapa sih pada waktu depresiasi itu ekspor itu naik gitu ya secara teori nih gitu. Kalau kita ngomongin fakta mungkin beda lagi tergantung dengan kasus negaranya. Terdepresiasi itu misalnya contohnya ini kasusnya rupiah. Misalnya $1 itu misalnya menjadi IDR kita berapa nih? Misalnya 15.300 ya. Kemudian $1 menjadi 16.000 katakanlah. Kalau dalam kasus ini yang terdepresiasi itu adalah rupiah.
ya. Yang awalnya kita perlu hanya 15.300 untuk mendapatkan $1, sekarang kita perlu merogoh kocek lebih tinggi lagi yaitu menjadi 16.000 untuk mendapatkan sama-sama $1. Pada kondisi seperti ini sebenarnya yang diuntungkan adalah eksportir. Kenapa eksportir? Ingat eksportir itu kan mengirim barang ke luar negeri, dapat uangnya apa? Balik ke negara kita kan mendapatkan dolar. Nah, kalau terdepresiasi rupiah, dia diuntungkan karena dia pendapatannya berupa dolar, dikonvert ke rupiah dan rupiah terdepresiasi, dia kaya raya karena selisihnya di sini cukup banyak nih, 700 perak, 700 rupiah gitu ya. Nah, tetapi faktanya kalau kita ngomongin soal Indonesia, nah itu beda lagi ya kasusnya. Bu, kenapa ketika mata uang kita terdepresiasi kok pada panik sih? Nah, kita harus melihat komponen dari pendapatan nasional kita bahwa Y adalah C plus I plus G plus NX. Kita ingat bahwa di sini dari NX-nya sendiri kita lebih dominan impor dibandingkan dengan ekspor. Ekspor kita pun itu bahan bakunya banyak yang diperoleh dari impor sehingga make sense gitu. Kalau misalnya mata uang kita terdepresiasi, bahan bakunya itu harganya mahal ya, bahan baku mahal, maka apa yang terjadi dengan harga jual dari barang kita juga ikutan tinggi. Maka menjadi problem juga bagi para eksportir ketika mata uang kita terdepresiasi. Kalau misalnya kita negara produsen, maka ketika mata uang kita terdepresiasi itu oke buat para eksportir, tapi karena kita bukan negara produsen utama, maka itu menjadi bumerang buat kita sendiri. Kemudian ketika ini net ekspor naik, harapannya adalah pendapatan nasional juga naik. Ini secara teori, tapi ketika dipraktekkan dalam dunia nyata ya mungkin ada beberapa yang sama, ada beberapa yang beda tergantung dari kondisi negaranya. Mungkin kalau untuk develop country bisa make sense, kita nggak tahu juga. Tapi ini lebih pendekatannya pada apakah negara itu berbasis ekspor atau berbasis impor gitu aja. Tobin skew teori kalau Anda ingat dulu di demand for money, Tobin skew itu kan menjelaskan bahwa sama-sama antara A sama B sama-sama dapat income 1 juta misalnya ya. Si A ini hold money karena dia senang pegang uang gitu ya, karena dia senang pegang uang, maka uangnya ditaruh aja di brankasnya dan dia konsum selama 1 bulan. Tapi si B ini beda, dia ngambil cuma 500 ribunya aja, 500 ribu sisanya ditaruh di bank, ditabung gitu ya. Nah, sama-sama habis di akhir periode, tetapi dari dua kondisi ini kan beda karakter. Kalau A dia nggak memperdulikan kehati-hatian, nggak berjaga-jaga, tapi kalau B dia jaga-jaga gitu. Nah, ini sudah diperkenalkan oleh Tobin skew. Nah, di kasus ini untuk transmisi kebijakan moneter, Tobin skew juga berpengaruh bagaimana jumlah uang beredar yang tinggi ini berpengaruh kepada other price channel, yaitu jadi harga aset yang lain gitu, maka market price dari firm itu lebih tinggi relatif to the replacement cost of capitalnya dan new plan-nya, kemudian jumlah kuantitasnya juga akan meningkat, investasi akan tinggi dan pendapatan nasional juga akan tinggi. Nah, ini kalau dibandingkan ya, ini traditional interest rate channel-nya, kemudian other asset price effect-nya ada exchange rate transmisi melalui exchange rate, kemudian Tobin skew ini kalau dia berpengaruh kepada stock price, kemudian wealth effect itu juga ke stock price, kemudian kalau dari sisi credit view ini jadi ada beberapa channel ya di sini. Kalau credit view untuk bank lending channel, bagaimana kebijakan moneter itu berpengaruh kepada bank deposit. Bank deposit itu kan orang yang naruh di bank gitu kan, ngaruhnya gimana? Terus berpengaruh pada bank loan, investasi, kemudian sampai ke gross domestic bruto. Kemudian balance sheet channel, credit view ini dari balance sheet channel, cash flow, kemudian unanticipated price channel sama household liquidity effect. Jadi ini ujung-ujungnya mereka ngaruhnya kepada investasi kepada gross domestic bruto. Kecuali untuk kasus wealth effect mereka lebih menekankan kepada konsumsi. Nah, ini juga menjadi salah satu kritik ya bahwa ternyata dari Keynesian mereka melihat bahwa kalau moneter itu kan sangat kekeh bahwa
dari kebijakan yang mereka lakukan itu akan ngaruh pada investasi. Nah, justru ternyata pada faktanya itu kebijakan yang kita tempuh itu tidak serta-merta berpengaruh pada investasi, tetapi lebih berpengaruh pada konsumsi karena mostly negara-negara di dunia itu memang komponen paling banyak dari pembentuk pendapatan nasionalnya adalah konsumsi. Makanya bagaimana mereka pengen meningkatkan pendapatan nasional itu bukan melalui jalur investasinya, tapi melalui pendekatan konsumsi. Ini kalau Keynesian. Kalau Keynesian itu kan makanya kebijakan fiskal. Oh, kebijakan fiskal katakanlah government spending. Ketika kayak corona kayak gini, bagaimana kita bisa meningkatkan pendapatan masyarakat kita ya dengan konsumsi yang dinaikin dengan cara apa? Dikasih BLT misalnya kayak gitu. Tapi kalau golongan monetaris kan mereka pengennya investasi gitu. Ketika kondisi seperti ini disuruh investasi, gimana? Nah, ini menjadi dilematis. Makanya kebijakan fiskal maupun moneter itu saling melengkapi, begitu. Ini penjelasan dari yang summary tadi. Nah, monetary policy ataupun kebijakan fiskal dari kaum Keynesian, monetary policy dari monetaris, ini sebenarnya adalah dua-duanya adalah kebijakan dalam jangka pendek, begitu ya. Kebijakan dalam jangka pendek ini istilahnya sangat penting kita lakukan untuk jangka pendek seperti sekarang ini, tetapi karena kalau terus-terus dilakukan dalam jangka panjang itu punya side effect-nya adalah inflasi yang tinggi. Ya, bayangkan aja kalau misalnya terus-terusan kita ngasih stimulan moneter gitu ya, maka ya efeknya jumlah uang beredar akan tinggi dan itu akan mendorong inflasi. Kenapa begitu? Ini kita lihat dari pendekatan nanti di pertemuan mendatang kita akan membahas mengenai bagaimana bentuk-bentuk dari inflasi ya. Bagaimana monetary policy dari supply dan demand itu, ini demand, aggregate demand dan aggregate supply, bahwa monetary policy itu adalah kebijakan dari sisi demand ya. Kita kan mendorong daya beli masyarakat melalui kebijakan moneter, ya kan tadi. Kemudian ketika dilakukan kebijakan moneter, mungkin agregat demand akan bergeser ke kanan. Nah, ketika agregat demand bergeser ke kanan, maka bad effect-nya atau side effect-nya adalah inflasi yang tinggi di sini, karena ini kan price dan ini kuantitas. Begitu, sehingga nanti akan menjadi dilematis kita mau mempertahankan kebijakan moneter dalam jangka pendek dan jangka panjangnya, ataukah hanya cukup di jangka pendek saja. Oke, mungkin seperti itu dulu materi mengenai transmisi kebijakan moneter. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.